Halo, selamat sore Sobat Cuan Demensier semuanya dimanapun kalian berada. Dan kembali lagi ya kita pada acara Research Corner hari ini, di mana hari ini akan membawa tema yaitu tentang seputar dunia ayam-ayaman atau poultry ya, dengan judul PBB, Poultry Bisa Bangkit. Nah, sebelumnya kita review dulu nih apa aja sih yang terjadi pada pasar hari ini ya, terutama dari keputusan dari Bank Indonesia yang pada hari ini telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin mereka ya ke levelnya 4,25% ya begitu. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menjangkar dari kenaikan inflasi di kemudian hari, terutama akibat dari kenaikan BBM kemarin gitu. Dan tak mau kalah juga, fund rate atau di Amerika Serikat sana, ini The Fed sudah juga menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis point ya begitu ke levelnya 3,3% sampai 3,25% ya. Dan hal ini memang sama-sama tujuannya untuk menjangkar inflasi yang ada. Tapi walaupun kita ketahui memang kedepannya ini diproyeksikan untuk masih adanya potensi dari resesi perekonomian global ya, khususnya pada Amerika Serikat sana. Sedangkan di Indonesia ini memang diperkirakan masih dapat tetap survive walaupun nantinya ada proyeksi inflasi ini bisa mencapai 5-6% secara year on year begitu. Nah, gimana sih dampak nantinya gitu, terutama untuk emiten-emiten poultry yang dimana sekarang ini kalau dikatakan sektor atau emiten dari poultry ini memang masih bisa dikatakan cenderung underperform gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Ada dari mungkin ya dari consumer staples itu sendiri, dari retail dan juga dari energi mungkin masih kalah. Cuman sebenarnya dari emiten poultry ini nih punya beberapa story yang kesan sebagai story yang positif tentunya begitu ya. Dan juga hal ini memang diharapkan dapat mendorong dari kinerja performa dari emiten-emiten poultry gitu. Oke, di sesi kali ini kita bahas tentang ayam, cuman ya ayam yang bisa dimakan ya, bukan ayam lain. Oke, apa sih emiten poultry itu? Emang emiten poultry itu selalu bahas atau selalu jual tentang ayam ya? Padahal kalau kita berkaca pada salah satu dua perusahaan ini, di mana ada Java, ada Malindo, dan kalau teman-teman bisa lihat ya, memang dikatakan poultry itu dikarenakan emiten-emiten tersebut itu segmen pendapatannya itu sebagian besar didorong oleh atau yang menjadi kontribusi terbesarnya itu adalah dari ayam-ayaman gitu ya. Padahal tidak hanya bisnisnya itu untuk ayam-ayaman saja, namun juga ada dari aquaculture seperti Java ya, ada aquaculture sama beef cattle gitu. Lalu bagaimana juga dengan Malindo? Nah, Malindo ini juga punya yang namanya processed food. Jadi intinya dalam emiten poultry ini segmentasi bisnisnya mencakup dari upstream hingga downstream, dari hulu hingga hilir. Di upstream itu biasanya emiten-emiten poultry ini itu bisnisnya itu adalah pakan ternak dan juga breeding dari DOC. DOC apa sih? Nanti bakal jelasin. Nah, kita bergeser dari upstream ke midstream, di mana mereka ini setelah DOC-nya ini lahir ya, nanti mereka akan mengembangbiakannya atau menggemukannya gitu hingga menjadi ayam-ayam pedaging gitu. Nah, setelah jadi nantinya ayam pedaging, ini ayamnya ini bisa dijual ataupun bisa diproses biar ada value added-nya. Dan mungkin teman-teman pasti juga tahu ya, kalau misalnya teman-teman makan KFC itu sebagian dari ayamnya itu disuplai dari Sharon Pokhan atau Cepin. Nah, kalau So Good Sosis Sones ya pasti tahu lah itu produknya dari Java. Dan mungkin kalau kalian juga sering makan ayam goreng gitu ya, yang di nanti pasti kalian bakal kenal yang namanya Sancing. Nah, itu mereka produk terbaru dari Malindo begitu. Jadi secara garis besar ya kalau kita perhatikan memang untuk emiten poultry ini tidak hanya bisnisnya seputar poultry, namun juga bisnis dari hulu hingga hilirnya begitu. Dan apa aja ya, sebenarnya apa sih yang paling lengkap? Menurut saya yang paling lengkap itu bisnis dari poultry itu sendiri sebenarnya WMPP. Karena WMPP itu, jadi dia kan memproduksi yang namanya pakan ternak, dia juga memproduksi DOC dan juga broiler begitu. Namun untuk mensuplai dari pakan ternaknya, mereka ini juga punya yang namanya perkebunan ataupun tanaman-tanaman sendiri begitu. Oke.
Buat teman-teman nanti yang mau masih bingung ataupun kepo banget lah sama tentang emiten-emiten poultry ini, bisa banget teman-teman tinggal bertanya ya di kolom komentar. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Apa sih ayam broiler? Apa sih ayam DOC? Apa sih? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa perhatikan dari dua gambar di sini ya, di mana ayam broiler ini memang ayam atau ayam pedaging ya. Ini memang ayam yang digunakan atau difungsikan untuk kita konsumsi sehari-hari begitu. Sedangkan untuk DOC sendiri memang hasil dari uh, ayam pulet ataupun ayam layer ataupun ayam petelur ya begitu. Nah, kalau kita lihat secara struktural, ini asal muasal ayam itu dari mana sih? Apakah dari ayam atau dari telur? Tapi kalau yang saya pelajari, ayam-ayam yang ada, terutama ayam-ayam pedaging ya, itu berasal dari yang namanya grandparent stock gitu. Jadi biasanya setiap tahun ini pemerintah pada akhir tahun ini mengadakan yang namanya impor dari grandparent stock itu sendiri. Karena memang ayam-ayam pedaging ini mayoritas ini masih memang diimpor ya dari negara luar sana begitu. Nah, setelah nantinya pemerintah menetapkan berapa sih ada berapa sih kuota impor gitu. Nanti mereka akan membagikan kuota impor masing-masing kepada perusahaan-perusahaan dari si poultry tersebut begitu. Nah, ketika nanti perusahaan-perusahaan tersebut sudah berhasil mendatangkan grandparent stocknya sesuai kuota yang dibagikan, ini mereka akan mulai untuk mengembangbiakannya sehingga nantilah lahir yang namanya parent stock begitu. Dan parent stock ini jadi indukan yang memang lah ibaratnya lahir lah di Indonesia begitu ya. Nanti dari parent stock itu sendiri akan bertelur dan menghasilkan namanya final stock. Nah, final stock ini nanti bisa bebas nih, perusahaan bisa pilih apakah mau untuk dijual ataupun mau dijadikan ayam layer atau ayam petelur gitu. Kalau misalkan nanti jadi ayam petelur ya mungkin hasilnya jadi telur. Nah, kalau misalkan mau bikin DOC gimana? Nah, itu bisa dari parent stock dan juga final stock. Dari parent stock sendiri itu satunya bisa menghasilkan sekitar 42 sampai 47 parent stock. Nah, kalau satu parent stock ini bisa menghasilkan hingga 150 final stock begitu ya. Ya mungkin di sini secara garis besarnya intinya adalah ayam itu ada banyak jenisnya. Cuman mungkin yang di dunia poultry ini sebagian besar ada dua saja, itu broiler dan DOC gitu. Broiler ini yang memang ayam pedaging untuk kita makan. Dan ayam DOC atau DOC itu ayam yang baru netas sehari begitu. Jadi ayam baru netas, telurnya baru netas, selesai breeding, nah itu keluarlah yang namanya ayam DOC begitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi kinerja dari emiten-emiten yang ada pada sektor poultry begitu ya? Yang pertama tentunya ada dari GDP atau Gross Domestic Product ya, di mana GDP ini memang mengukur atau menjadi indikator bagaimana sih pertumbuhan perekonomian dari suatu negara begitu. Apakah negara tersebut ekonominya terus tumbuh ataupun cenderung stagnan ataupun cenderung turun ya seperti COVID kemarin gitu. Dan GDP ini juga merefleksikan pendapatan dari masyarakat ataupun suatu alat ukur ya yang mencerminkan wealthness ataupun kemakmuran dari suatu bangsa ya. Dan makanya juga ada yang namanya indikator selanjutnya itu GDP per kapita gitu. Karena semakin tinggi GDP per kapita maka dia akan masyarakat biasanya itu akan semakin selektif dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Misalkan dia memiliki pendapatan yang cenderung lebih tinggi lagi, sehingga dia akan lebih memilih makanan yang bergizi dan memiliki protein yang banyak. Dan salah satunya itu bisa ditemukan pada produk ayam-ayaman gitu. Selain dari GDP itu sendiri, itu juga emiten poultry ini cenderung dihadapkan dengan namanya inflasi. Karena kalau kita lihat secara track back ya, itu pada tahun 2013, 14, dan juga 15, itu inflasi gila-gilaan. Memang sudah hampir mencapai 8% secara year on year begitu. Dan cenderung kinerja dari Cepin dan Java ini memang sedikit mengalami penurunan pertumbuhan ya, yang dimana tadinya itu bisa double digit, revenue-nya itu bisa cuman single digit aja begitu. Dan inflasi ini juga yang mengukur daya beli ya, karena seperti kita ketahui harga ayam itu mungkin di pasaran itu dari 32.000 hingga 35.000 ya. Misalkan si A
dia makan ayam terus begitu tiap harinya. Cuman lama-lama harga ayam semakin meningkat dan akhirnya dia harus melakukan down trading kepada bahan-bahan ataupun komoditas pangan lainnya yang memang memiliki nutrisi yang sama seperti ayam. Contohnya apa? Tahu dan tempe. Dan tahu dan tempe ini memang juga memiliki protein yang tinggi juga begitu. Lalu juga yang pengaruhinya itu ada dari yang namanya program cooling gitu. Jadi kalau teman-teman suka lihat apa sih cooling, apa sih itu pengafkiran. Jadi begini, terkadang harga dari broiler dan DOC itu sangatlah fluktuatif, tergantung dari zaman, tergantung dari musim. Misalkan kalau pas bulan Ramadan itu pastikan permintaan meningkat, nah itu harganya pasti cenderung meningkat. Namun setelah Ramadan itu harganya cenderung turun ya, seiring dengan turunnya permintaan juga. Lalu kenapa juga di bulan Juli atau Agustus itu harga ayam cenderung anjlok banget, itu ada salah satunya dari drivernya dari bulan Suro juga, dan juga oversupply yang terjadi begitu ya. Nah, intinya adalah cooling ini adalah suatu program untuk menstabilkan ataupun menjaga baik itu dari sisi supply maupun sisi demand dengan cara ya mengakhirkan sejumlah DOC ataupun broiler tergantung dari ketentuannya. Jadi ini sama aja teman-teman kayak hukum ekonomi gitu ya. Kalau misalkan permintaannya banyak tapi suplainya sedikit, tentu pasti harganya akan sangat tinggi. Namun kalau harganya kalau permintaannya itu turun tapi suplainya tinggi, itu kan pasti harganya akan turun. Nah, fungsi dari cooling ini adalah untuk menjaga dari sisi suplainya begitu. Jadi kalau misalkan permintaan konsumsi dari masyarakat itu hanya 100 ekor, tapi suplainya ada 200 ekor, nah itu pasti harganya jatuh banget tuh. Nah, buat menstabilkan harganya itu diadakan namanya cooling atau pengakhiran. Jadi nanti beberapa ekor ayam ini akan ya dimatikan lah bahasanya begitu. Yang tadinya 200 jadi 100. Nah, dengan begitu tercapai kan titik equilibriumnya antara dari harga dan supply gitu. Lalu selain dari GDP, inflasi dan juga cooling, ada juga harga komoditas karena nanti kita akan ke slide di mana itu menunjukkan kinerja ataupun performa dari emiten-emiten poultry pada semester 1 tahun ini begitu. Nah, untuk dari harga komoditas ini sangat berpengaruh. Kenapa? Tentunya pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan dari pakan ternak gitu. Kalau kita mundur ke slide sebelumnya ya, di mana pada company perfumnya Java ini pada level upstreamnya ini memang memproduksi animal feed, dan ini berkontribusi hampir 60%-an ya kalau kita hitung begitu. Belum termasuk juga animal feed dari segmen aquaculture-nya begitu. Nih di Malindo, di mana kontribusi dari pakannya itu mencapai 59%. Jadi memang bisa dikatakan emiten poultry ini salah satu yang menghidupinya adalah dari penjualan pakan ternaknya begitu. Namun kalau kita perhatikan di sini menyangkut dari harga komoditas di mana pakan ternak itu kalian pernah lihat nggak? Nah, itu pasti kan isinya seperti kayak jagung ataupun bahan-bahan komoditas lainnya. Nah, pembuatan pakan ternak itu menggunakan salah satunya itu adalah dari jagung dan juga soybean meals begitu ya. Itu dua komponen terbesar dan itu bisa kontribusi bisa mencapai 80-90% begitu. Jadi kalau misalkan harga dari kedua bahan pangan ini naik, otomatis harga dari pakannya itu juga naik begitu. Nanti tinggal si perusahaan apakah dia bisa pass on beban kenaikan tersebut atau tidak begitu. Kadang kan perusahaan juga sedikit aware ya, kalau misalkan dia terus meningkatkan harga jualnya, nanti market share-nya bisa turun gitu. Nah, selanjutnya dari harga komoditas ada juga harga broiler dan DOC yang dimana tadi sudah saya sampaikan kalau misalkan harga broiler dan DOC ini memang cenderung sangat fluktuatif tergantung dari supply dan demand pada suatu musim tertentu begitu. Dan juga memang kalau selain dari harga broiler, komoditas akhir ada juga yang namanya nilai kurs ya. Dikarenakan begini, tadi sudah saya katakan kalau misalkan untuk membuat suatu yang namanya pakan ternak itu membutuhkan sejumlah komoditas seperti jagung dan juga soybean meals gitu contohnya. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahannya, jadi kalau untuk jagung itu memang pemerintah kita sangat banget melarang namanya impor.
Jadi memang diwajibkan ataupun diutamakan itu untuk para produsen agar mengimpornya atau mengimpor jagung, bukan mengimpor jagung, tapi mengadakan pasokan jagungnya itu melalui domestik. Jadi para produsen ini akan membeli jagung-jagung yang ada di petani kita begitu. Tapi itu di petani domestik begitu. Namun bagaimana kalau soybean meal? Memang kalau untuk soybean meal daripada produsen ini memang masih cenderung atau kita ini masih cenderung melakukan namanya impor, terutama dari negara Brazil dan juga Amerika Serikat sana, di mana memang kontribusi ekspor mereka pada dua negara tersebut ini mencapai hampir 87% terhadap nilai ekspor dunia global begitu ya. Lalu gimana sih landscape dari poultry segment ini, terutama market share dari feed production dan juga BOC production. Seperti bisa teman-teman lihat untuk feed production ini Cepin ya dengan market share sebesar 32%, Java 21%, dan Malindo 7%, dan sisanya 40% ini dimiliki oleh mungkin peternak dari domestik ya. Lalu untuk DOC itu berapa sih? Nah, DOC ini memang masih sebagian besar itu Cepin yang memilikinya begitu, dan ada berikutnya yaitu Java, ada Salsiang, ada Main, New Hope, dan others-nya begitu. Nah, ini survei menurut Frost and Sullivan Analysis untuk tahun 2021 begitu. Jadi kalau kita rangkum apa aja sih yang pengaruhi pergerakan ataupun performa dari si emiten-emiten poultry. Yang pertama ada di GDP, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada cooling, ada harga komoditas, harga broiler dan DOC, dan juga nilai kursnya begitu. Oke, selanjutnya di mana kalau kita lihat, kita perhatikan ini yang untuk warna biru, warna merah, warna abu-abu, dan warna oranye ini merepresentasikan pergerakan harga saham dari emiten Java, Cepin, Main, dan WMPP gitu. Dan juga kalau yang warna biru agak muda dan hijau ini merepresentasikan pergerakan dari sektor non-cyclical sebagai sektor-sektor tempat bernaungnya si emiten-emiten poultry tersebut, dan juga GCI atau IHSG. Dan kalau kita perhatikan mulai pada bulan Agustus ya, ini memang teman-teman bisa lihat ini untuk harga saham ataupun dari GCI antara emiten poultry dengan GCI ini cenderung mengalami brown arah ya. Kalau teman-teman perhatikan ini untuk GCI dan juga sektor non cyclical ini cenderung masih mengarah uptrend gitu. Namun kalau kita perhatikan dari emiten-emiten poultry ini cenderung mengalami penurunan kinerja begitu ya. Jadi berkebalikan arah nih, ISG-nya all time high terus, tapi dari emiten poultry-nya ini malah cenderung ya lagging dan bahkan masih terus turun gitu. Kenapa sih penyebabnya? Apa sih yang melatar belakangi penurunan kinerja dari emiten-emiten poultry ini? Dan ya, kalau kita lihat dari performanya memang pada semester 1 kemarin, ini mereka semua memang kalau kita lihat secara top line, mereka mengalami pertumbuhan ya. Tapi kalau kita lihat pada bottom line-nya, ini justru mereka mengalami penurunan performa. Kenapa sih? Nah, kalau kalian lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya, apa sih yang menjadi penyebab ataupun pemicu dari penurunan performa dari emiten-emiten poultry tersebut gitu. Kalau kita lihat nih ya, revenue-nya ini tumbuh double digit gitu, 10%-an gitu. Tapi COGS-nya ataupun HPP-nya, harga, nah ini harus pertumbuhannya ini melebihi dari revenue emiten-emiten poultry begitu.